Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau membahas tentang beberapa pertanyaan yang sering saya dapatkan dari teman-teman. Saya jadikan satu dalam video ini. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan fulfillment service atau disebut gudang online? Ya, memang ini sebuah istilah yang sebenarnya bukan istilah baru, tapi memang belum banyak populer di Indonesia atau belum banyak yang ngerti. Jadi fulfillment service itu jasa pemenuhan pesanan, yaitu sebuah layanan untuk para pengusaha, terutama toko online, yaitu dalam proses penerimaan barang dan penyimpanan atau dengan istilah pergudangan, terus dalam packing, serta mengirim paket ke agen. Jadi semua kegiatan yang tadi biasanya dilakukan oleh toko online itu bisa dihandle sama fulfillment service. Jadi sebagai pemilik toko online, kita sudah tidak perlu memikirkan kegiatan yang kurang penting dan menghabiskan waktu. Sehingga sebagai pemilik toko kita bisa fokus untuk memikirkan perkembangan bisnis. Sedangkan untuk pekerjaan yang ringan atau rutin seperti tadi untuk packing atau ngirim barang sudah dihandle sama fulfillment service. Nah, makanya sering kalau di Indonesia lebih banyak yang menyebut dengan istilah gudang online. Oke, next. Mengenai apa sih keuntungan pakai gudang kredibel? Oke, ini saya bagi jadi 4 ya. Pertama, kita dari segi efisiensi, yaitu kita bisa lebih hemat waktu mulai dari packing antar ke agen sampai nunggu kurir. Jadi bayangkan ya, kalau packing aja satu paket bisa sampai 10 menit. Kalau udah di atas 100 paket itu baru kerasa sampai berjam-jam belum selesai. Jadi lumayan menghemat banyak waktu. Apalagi untuk ngantar ke agen ya, atau nunggu kurir datang jemput paket itu juga bikin habis-habisin waktu. Terus juga bisa hemat SDM ya, karena kita nggak perlu beberapa kegiatan ya seperti ngirim terus atau untuk packing. Jadi kita bisa menghemat untuk karyawan tiga bagian itu. Jadi kita cukup butuh, kalau admin nggak perlu banyak-banyak, bisa 1 atau 2 orang sudah bisa menghandle untuk ratusan atau ribuan transaksi. Terus bisa ngirit juga untuk ruangan, terutama ruangan gudang. Jadi kalau kita udah mulai stok barang ya, stok barang untuk dijual, jadi kalau taruh di rumah pasti akan penuh. Jadi kalau kalian tinggal di lokasi yang sempit, misal di kos-kosan atau di kios, itu akan kesulitan untuk nyimpan barang. Maka kita bisa lebih efisien tempat jika titipkan di gudang. Terus bisa efisiensi dari segi biaya kirim. Ya, ini biasanya untuk customer yang tersebar di beberapa kota ya. Ya, misal toko saya jualan di Jakarta, terus ada pembeli dari Surabaya, dan saya kebetulan di Surabaya juga ada stok ya, maka saya lebih senang kirim dari Surabaya. Jadi kadang saya juga ngasih gratis ongkir untuk kota yang berada Surabaya. Jadi biaya ongkir bisa lebih ditekan atau lebih hemat. Jadi bisa kita set untuk gratis ongkir untuk daerah tertentu, seperti yang saya lakukan tadi untuk di area yang sudah punya cabang gudang di sana. Oke, selanjutnya untuk mengenai scale up dan distribusi, yaitu untuk peningkatan usaha, yaitu kita bisa buka cabang toko secara gampang, instan, dan mudah, serta nggak perlu biaya tinggi ya. Jadi kita nggak perlu biaya sewa gudang, nggak perlu nyediain karyawan SDM-nya, jadi kita udah langsung punya cabang toko yang bisa melayani distribusi dengan memakai gudang di kredibel. Terus ini mengenai masalah domisili ya, terutama untuk yang tinggal di daerah terpelosok atau di luar Jawa, itu biasanya kendala di masalah ongkos kirim. Jadi kalau kita nyari barang itu pasti kebanyakan nyari yang dari Jabodetabek, karena masalahnya ongkirnya lebih murah daripada yang ngambil dari luar Jawa. Nah, itulah yang menyebabkan kita kalah saing kalau yang tinggal di daerah untuk bersaing untuk seller yang ada di kota besar. Ya, makanya kita bisa saingan dengan punya cabang di kota besar juga. Terus selanjutnya mengenai kurir dan ekspedisi. Jadi kita bisa mengatasi resi otomatis. Biasanya karena kalau untuk pelaku dropship ya, di marketplace terutama, karena resinya tidak bisa dipakai berulang 2 kali karena resi otomatis itu nggak bisa dipakai di marketplace lain, maka kita bisa alihkan ke gudang. Jadi barang kita kirim ke gudang dulu, nanti baru bisa diproses menggunakan resi otomatis. Terus bisa support banyak kurir. Kalau dulunya ya kita hanya jualan di daerah yang belum ada fasilitas untuk kurir tertentu, misal di daerah saya di daerah Jawa Tengah itu belum semua kurir bisa support.
Ya makanya lebih enak punya gudang atau cabang di Jakarta ya, jadi bisa punya semua kurir, bahkan bisa mengaktifkan untuk kurir instan seperti ojek online ya, Gojek atau Grab. Oke, selanjutnya mengenai strategi atau model bisnis ya, terutama untuk dropshipper ya, ini buat stok cadangan. Jadi misal di tempat supplier udah mau habis, nah biasanya ini bisa dimanfaatkan untuk menyimpan barang dulu, backup sementara. Jadi kita ngambil barang dari supplier, disimpan di gudang kita. Ya nanti kalau tempat supplier habis, kita masih punya stok cadangan. Jadi untuk menghindari penolakan pesanan kalau ada pesanan masuk. Jadi nanti setelah stok kita habis, punya supplier udah ready lagi. Jadi kita nggak perlu men-set kosong produk yang kehabisan di supplier. Jadi produk kita nggak tenggelam ya, gara-gara kita set untuk kosong atau menolak pesanan. Ya fungsi dari stok cadangan seperti itu. Terus bisa berjualan di semua platform. Jadi kalau kita pakai Credible, nanti kita bisa jualan di mana aja, mau di marketplace, mau di WA, Facebook, semua bisa. Ya tinggal kita proses pesanannya melalui Credible, karena Credible udah support beberapa banyak kurir ya untuk pengirimannya. Jadi kita bisa lebih fleksibel jualan di mana aja. Beda dengan jasa fulfillment yang sudah terintegrasi sama marketplace tertentu. Misal di toko hijau itu ya, dia punya jasa fulfillment sendiri, tapi sayangnya itu hanya bisa melayani fulfillment untuk transaksi di toko hijau itu juga, nggak bisa untuk transaksi di MP lain. Terus ini yang jadi cita-cita untuk orang saat ini, karena pembatasan ya, kita pengennya kerja di rumah. Bahkan kalau pakai Credible kita bisa kerja di mana aja ya, nggak cuma sekedar di rumah. Pas kita di luar pun kita bisa proses transaksi. Beda kalau kita dulu harus stok di rumah, stok sendiri, ngirim sendiri, itu repot. Jadi kalau kita bepergian, kita nggak bisa proses pesanan. Kalau pakai gudang, kita bisa proses pesanan dimanapun kita berada ya, mau liburan, mau dimanapun, selama kita pegang gadget, koneksi internet, kita tetap bisa ngirim. Terus ini juga serunya, kita bisa jadikan semua seller di manapun itu bisa jadi supplier, walaupun mereka nggak support pengiriman cashless atau kurir tentu, kita bisa jadikan mereka supplier dengan mengirim barangnya ke gudang dulu. Jadi kita kalau udah sampai ke gudang, kita bisa jual kemana aja dan semua seller bisa dijadikan supplier. Oke, serunya seperti itu. Selanjutnya bagaimana alur dan sistem kerjanya. Jadi untuk supply dari seller, kita tinggal kirimkan barang ke Credible. Jadi nanti di sana kita titipkan barang yang ingin kita jual, dan setelah ada pembelian kita tinggal request ke gudang untuk melakukan pengepakan barang dan pengiriman kepada pembeli. Nah, terus untuk dropshipper caranya hampir sama. Jadi jika dropshipper dapat orderan, kita tinggal kontak supplier untuk mengirimkan barang ke gudang Credible. Nah, untuk pengiriman gudang ke Credible ini kita nggak perlu proses yang secara dropship. Kita order secara biasa aja, nggak perlu proses dropship. Jadi pengirim atas nama kita dan penerima atas nama gudang. Nah, kemudian di Credible ini nanti kita tinggal order. Untuk proses, misal untuk proses dropship, kita tinggal masukkan data-data pembeli dan nama pengirim. Jadi nanti untuk pengirimnya atas nama kita dan pengiriman alamat ditujukan kepada pembeli. Nah, melalui proses yang namanya proses dispatch order untuk di Credible namanya. Mengenai ilustrasi ya, cara order di gudang atau transaksi di gudang, kalian bisa lihat videonya, nanti saya cantumkan di bagian deskripsi. Sudah saya silahkan di situ. Terus ada lagi pertanyaan, berapa biaya sewa kalau kita mau pakai gudang? Oke, untuk di Credible itu biaya pemakaian gudangnya sebesar 3,5% per transaksi. Jadi ini dihitung dengan berdasarkan penjualan ya. Jadi untuk setiap transaksi penjualan nanti dikenakan 3,5%. Dan untuk maksimalnya senilai 10.000. Nah, maksimal 10.000 ini maksudnya, jadi kalau transaksi dengan harga invoice sebesar 100.000, maka biaya adminnya sebesar 3.500. Tapi untuk transaksi yang senilai 1 juta itu bukan senilai 35.000, tapi hanya dikenakan biaya sebesar 10.000. Terus tidak ada biaya untuk sewa bulanan di gudang atau biaya menginap untuk produknya. Jadi setiap bulan kita tidak dikenakan biaya rutin untuk biaya sewanya. Nah, untuk soal perhitungan biaya ini, untuk detailnya kalian bisa simak di video saya tentang pembahasan biaya gudang di Credible. Saya tampilkan di kartu sini. Oke, pertanyaan selanjutnya,
Apakah bisa pakai gudang tanpa simpan stok? Di Kredibel memungkinkan ya, kita bisa memproses orderan tanpa harus stok di gudang. Jadi di Kredibel itu ada dua fitur untuk ordernya. Yang pertama itu ada dropship transit, yaitu fungsinya sebagai proses transaksi untuk dropship. Jadi barang sampai nanti akan langsung diproses repacking, cuma diganti label, nanti dikirimkan kembali. Jadi tanpa melalui proses simpan di gudang. Terus yang kedua ada namanya dispatch order. Kalau dispatch order itu untuk memproses pesanan yang sudah tersimpan di gudang, yang sudah ada di gudang. Jadi ada dua itu. Jadi untuk kalian yang nggak pengen nyetok di gudang, kalian bisa pakai fitur yang namanya dropship transit. Terus untuk satu akun bisa lebih dari satu gudang. Untuk satu akun boleh ya memakai beberapa gudang. Untuk di tempat saya itu bahkan bisa sampai 5 gudang di 5 kota besar. Ya memang karena disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Karena supplier saya di beberapa tempat, di beberapa kota juga, ya makanya gudangnya saya pisahkan untuk prosesnya biar lebih dekat untuk mengantar ke gudangnya. Oke, terus selanjutnya kalau harus kirim ke gudang berarti double ongkir dong. Nah, untuk ongkir ya perlu diperhatikan. Jadi untuk ongkir tuh kita cuman menanggung biaya dari supplier sampai ke gudang. Ya, sedangkan untuk biaya ongkir yang dari gudang ke customer kita nggak perlu bayar lagi. Kita cuman perlu pakai dana yang sudah dibayarkan sama pembeli. Jadi misal kalian proses transaksi dengan kurir resi yang cashless, untuk proses di gudang nanti kalian tidak perlu bayar lagi untuk ongkos kirimnya. Nanti untuk di history transaksinya, untuk transaksi yang kurirnya cashless nanti akan nol, nggak ada biaya ongkir lagi. Jadi kita tidak dibebankan ongkir lagi. Jadi tetap ya untuk ongkir kita cuma bebankan satu aja, yang dari supplier ke tempat gudang, bukan double. Terus kalau pakai gudang bisa transaksi COD. Ya untuk transaksi COD di gudang bisa. Tapi ini untuk transaksi yang ada di marketplace. Jadi kita sudah punya resi untuk transaksi COD. Sedangkan untuk transaksi COD yang kita buat sendiri seperti di transaksi untuk di Facebook ya, misal ada transaksi di Facebook minta COD, kita tetap menggunakan jasa kirim menggunakan media marketplace. Tetap harus pakai media marketplace. Yaitu kita untuk di Shopee harus punya dua akun, yaitu untuk beli dan untuk penjual. Gunanya untuk mendapatkan resi untuk COD seperti itu. Nah untuk ke depan memang ada sih beberapa kurir yang menyediakan layanan untuk COD. Contohnya untuk JX Express dan Ninja, itu mereka ada aplikasi yang bisa membuat resi untuk COD. Tapi untuk saat ini saya sudah nyoba beberapa kali daftar tapi belum ada respon dari pihak kurirnya. Jadi kita bisa ya untuk tanpa media Shopee, kita bisa langsung buat resi di aplikasi kurirnya. Tapi untuk saat ini masih dalam percobaan dulu, belum saya coba. Jadi untuk transaksi di gudang nanti kita sudah memproses dengan menginput resi untuk COD. Jadi untuk COD tetap bisa. Nah untuk contoh transaksi COD yang kita punya stok, nanti ada demonya di video saya, nanti saya cantumkan juga di deskripsi. Terus apa itu saldo escrow? Oke, di halaman dashboard Kredibel itu ada dua saldo, yaitu saldo dompet dan saldo escrow. Nah, saldo dompet itu untuk menampung dana yang kita top up dari rekening bank. Jadi nanti kita top up isi saldo bisa transfer lewat BCA dan Mandiri ke rekeningnya Kredibel, nanti akan masuk ke saldo dompet. Sedangkan nanti kalau ada transaksi itu dari saldo dompet akan diambil dipindahkan ke escrow dulu. Jadi escrow itu fungsinya sebagai perantara antara pihak seller dengan gudang. Jadi setelah ada transaksi selesai nanti dari escrow dipindahkan lagi ke rekeningnya gudang. Jadi tetap ada perantara ya, seperti kita transaksi di marketplace. Jadi dana dipegang dulu sama Kredibel atau escrow, pihak marketplace-nya atau escrow-nya itu, nanti baru diteruskan ke penjual atau pihak gudangnya jika transaksi sudah selesai. Jadi untuk fungsinya untuk jamin keamanan transaksi. Terus bagaimana jika terjadi retur? Oke, kalau misalnya sering terjadi ya untuk transaksi COD, banyak yang terjadi kasusnya retur. Nah untuk retur itu nanti akan kembali ke gudang. Jadi makanya jangan lupa untuk set alamat utama itu ke alamat gudang. Jadi misal terjadi apa-apa, terjadi retur, nanti barangnya kembali ke gudang. Nanti dari pihak gudang jika menerima paket atas nama kita, nanti pasti dihubungi.
Jadi nanti pasti ada konfirmasi dari pihak gudang kalau ada paket retur. Dan nanti saya tunjukkan contohnya seperti ini di WA. Oke, jadi nanti kita tinggal proses untuk transaksi inbound. Jadi seperti kita melakukan stok ulang. Nah, mengenai biaya, kalau retur kena biaya enggak? Ya tetap kena biaya kita, karena untuk proses awal itu sudah langsung dikenakan biaya untuk transaksi 3,5%. Jadi kalau untuk retur, ya untuk biaya tadi nggak bisa balik ya, karena mereka udah capek-capek proses packing sama ngirim barang. Jadi untuk biaya transaksinya kita nggak bisa balik sesuai returnya. Dan sebenarnya juga nggak masalah karena retur itu nggak terlalu banyak ya, hanya sebesar 1% aja kalau pengalaman saya pribadi di toko saya. Jadi kalian perhatikan benar untuk manajemen resiko retur. Pastikan untuk sebelum mengirim transaksi COD itu harus diverifikasi dulu pembelinya. Terus kurir apa yang rekomendasi dipakai untuk ngirim ke gudang? Ya ini kembali lagi tergantung sama kebutuhan ya. Untuk transaksi COD saya yang seperti di marketplace biasa seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, karena batas waktunya hanya 2 hari, saya biasanya untuk ngambil dari supplier itu pakai kurir yang instan, 1 hari sampai, bisa pakai GoSend atau dari Grab. Dan kalau memang nggak ada, kita bisa pakai JNE-YES. JNE-YES itu 1 hari masih sampai. Atau bisa juga pakai si cepat. Untuk si cepat reguler satu kota itu bisa sampai 1 hari, jadi bisa lebih cepat. Nah untuk transaksi di Lazada beda lagi. Saya karena di Lazada itu batas kirimnya bisa sampai 14 hari ya, atau setengah bulan, maka saya biasanya pakai kurir yang santai aja, yang pakai reguler yang biasa, jadi 2-3 hari itu masih bisa sampai. Tapi ya tergantung kalian ya, kalau mau cepat ya misalkan pakai yang instan. Kalau saya nggak masalah ya, itu untuk di Lazada prosesnya masih bisa panjang. Jadi untuk pakai kurir reguler pun masih bisa nyampe. Untuk proses transaksinya bisa cek di channel saya di playlist tentang Credible. Yang terakhir ada pertanyaan juga soal kalau kirim barang ke gudang nanti pakai atas nama siapa. Jadi untuk ke gudang kita disarankan pakai nama toko kita di Credible. Jadi kalau kalian daftar itu kan kalian harus ngisi nama toko ya. Nah itu untuk alamat pengiriman ke gudangnya nanti tulis nama toko kita, terus di bawahnya nomor telepon pribadi. Jadi nggak usah khawatir nanti kalau bisa dihubungi kurir atau kalau ditanya soal alamat nanti kalian bisa lempar aja ke nomor teleponnya gudang. Atau kita hafalin aja untuk alamatnya sama acar-acarnya. Biasanya kalian bisa tanyakan dulu untuk ke gudangnya, untuk patokan ke gudangnya apa saja. Jadi bisa ditanyakan dulu. Dan sebagian jarang ya, karena lokasi gudang itu biasanya udah strategis di pinggir jalan, terus kebanyakan kurir yang antar tuh sudah terbiasa ngantar ke gudang. Jadi jarang sekali ada kurir yang nanya ke kita untuk lokasi gudangnya. Terus untuk alamat kita bisa tuliskan di depannya nama gudangnya, karena di gudang nanti akan ada spanduk ya atau banner, jadi ada keterangannya untuk gudang untuk memudahkan kurirnya, terus memudahkan kurirnya untuk nyari lokasi gudang, terus alamat lengkap. Nah untuk alamat lengkap kalian bisa tanyakan juga ke gudang atau dicek di profil gudang di dashboard Credible juga sudah ada. Oke, itu tadi untuk beberapa pertanyaan seputar gudang ya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan tambahan silahkan tinggalkan di komen, nanti akan saya jawab juga. Oke, buat yang belum daftar bisa daftar pakai kode referral saya Yandri, nanti kalian bisa dapat 60.000 gratis dan gratis konsultasi ke saya langsung untuk seputar penggunaan gudang. Oke, untuk detailnya silahkan cek nanti di deskripsi video. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai akhir, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.